Halo, salam sehat semuanya. Jadi, di video ini kita akan membicarakan mengenai analisis video wawancara dari pendiri Tokopedia yang akan dikaitkan dengan materi chapter 1 sampai dengan 5 dalam mata kuliah manajemen strategi. Video ini dibuat oleh kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Ahmad Rifki Darmawan, Muhammad Fadil Bashim, dan juga Muhammad Maulidi. Sebelumnya, tentu saja kita harus mengenali dulu secara singkat mengenai Tokopedia. Jadi, Tokopedia merupakan perusahaan perdagangan elektronik atau sering disebut sebagai toko online. Tokopedia diluncurkan ke publik pada tanggal 17 Agustus 2009 di bawah naungan PT Tokopedia yang didirikan oleh William Tanuwijaya dan juga Leontinus Alva Edison. Adapun untuk topik pembahasan dalam video ini ada 5 chapter, yaitu yang pertama manajemen strategi, yang kedua arah perusahaan, visi, misi, tujuan, dan strategi, yang ketiga analisis lingkungan eksternal, yang keempat analisis lingkungan internal, dan yang terakhir adalah strategi kompetitif generik. Baik, kita langsung saja ke chapter yang pertama, yaitu analisis video berdasarkan materi manajemen strategik. Apa sih sebenarnya manajemen strategi itu? Jadi, manajemen strategi menurut Barney dapat dipahami sebagai proses pemilihan dan penerapan strategi-strategi. Sedangkan strategi adalah pola alokasi sumber daya yang memungkinkan organisasi-organisasi dapat mempertahankan kinerjanya. Grant juga mengemukakan bahwa strategi juga rencana dapat diartikan sebagai keseluruhan mengenai penggunaan sumber daya untuk menciptakan suatu posisi menguntungkan. Dengan kata lain, manajemen strategi terlibat dengan pengembangan dan implementasi strategi-strategi dalam kerangka pengembangan keunggulan bersaing. Nah, teori ini bisa kita kaitkan dengan pembicaraan Pak William Tanuwijaya dengan Pak Helmi Yahya dalam YouTube channel Helmi Yahya Bicara, di mana pembicaraannya adalah mengenai alasan adanya rencana merger besar antara dua perusahaan Tokopedia dengan Gojek. Yang dimana ternyata dalam pembicaraannya dijelaskan bahwa Tokopedia dan Gojek memiliki semangat untuk menyelesaikan masalah yang ada, seperti ketimpangan-ketimpangan dan ketidakefisienan dalam hidup. Setelah mengetahui teori dan pembicaraan yang sudah ada, maka kita dapat menganalisis bahwa Tokopedia mengambil atau memilih keputusan untuk merger dengan Gojek yang dapat digambarkan sebagai penerapan strategi dari pihak Tokopedia dan Gojek, yaitu untuk menyelesaikan masalah serta sesuai dengan teori bahwa tentunya rencana strategi ini akan mengembangkan keunggulan bersaing dari perusahaan yang dimana hal ini akan mengarahkan kepada dapatnya keuntungan untuk kedua belah pihak. Selanjutnya adalah mengenai manfaat dari manajemen strategi, yang dimana manajemen strategi ini berfungsi sebagai kompas atau pedoman langkah teknis bagi pelaku organisasi, sehingga arah yang dituju dan langkah yang diambil dalam operasional menjadi jelas dan terfokus. Kinerja organisasi atau perusahaan mengandalkan kompetensi manajemen melakukan implementasi rancangan manajemen strategi, sehingga bisa menciptakan terobosan baru dalam aktivitas perusahaan. Nah, teori ini bisa kita kaitkan dengan pembicaraan antara Pak William Tanuwijaya dengan Pak Helmi Yahya selanjutnya, yaitu mengenai bagaimana Tokopedia dengan Gojek itu memiliki benang merah yang sama untuk mendorong kemajuan bangsa, dan bagaimana perusahaan teknologi itu harus tetap berevolusi ke depannya. Setelah mengetahui teori dan pembicaraannya, maka kita dapat menganalisis bahwa manajemen strategi memang berfungsi sebagai pedoman langkah teknis agar Tokopedia dengan Gojek menjadi lebih fokus dan terarah dengan tujuan awal mereka, yaitu mendorong kemajuan bangsa. Tentunya, ini juga menjadi semangat tersendiri untuk pihak Tokopedia dengan Gojek yang berevolusi ke arah yang lebih baik sampai dengan menciptakan terobosan baru dalam perusahaan. Untuk teori yang terakhir, yaitu mengenai penjelasan bahwa manajemen strategi juga memberikan manfaat finansial dan non-finansial pada organisasi atau perusahaan. Untuk manfaat non-finansial sendiri, timbul dari manajemen strategi bisa dalam bentuk non-fisik yang diungkapkan dalam bentuk kualitas. Nah, teori ini dapat kita kaitkan dengan pembicaraan Pak William Tanuwijaya dengan Pak Helmi Yahya
mengenai pencapaian GoTo yang sekarang sudah menjadi perusahaan dengan valuasi nomor 3 terbesar di Indonesia. Setelah kita kaitkan antara teori dengan pembicaraan yang ada, maka kita dapat menganalisis bahwa manajemen strategi tidak hanya memberikan manfaat finansial. Misalnya saja, seperti Gojek dengan Tokopedia atau GoTo yang sekarang sudah menjadi perusahaan dengan valuasi nomor 3 terbesar di Indonesia. Akan tetapi, pengaplikasian dari manajemen strategi juga memiliki manfaat secara non-finansial. Misalnya saja, setelah strategi merger antara Gojek dengan Tokopedia, maka ada beberapa manfaat yang dirasakan apabila kita gambarkan situasi perusahaan dengan pencapaian contohnya saja aktivitas koordinasi yang lebih baik, tingkat komunikasi yang lebih intensif, mengurangi tingkat penolakan pembaharuan, sinergi yang lebih baik antara Gojek dengan Tokopedia, serta alokasi sumber daya dan waktu yang lebih efektif. Analisis berdasarkan materi visi, misi, dan tujuan. Dalam video wawancara yang ada di YouTube channel Studio Startup Indonesia, Pak William Tanuwijaya mengatakan visi Tokopedia adalah membangun ekosistem di mana semua orang bisa menemukan dan memulai segala sesuatu. Yang dimana hal ini juga sejalan dengan pengertian visi dari Profesor J.B. Whittaker yang mendefinisikan bahwa visi sebagai gambaran masa depan yang akan dipilih dan yang akan diwujudkan pada suatu saat yang ditentukan. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Tokopedia memilih untuk membangun ekosistem di mana semua orang bisa menemukan dan juga memulai segala sesuatu sebagai pilihan dari Tokopedia sendiri yang harapannya akan terjadi ke depan. Selain itu, visi Tokopedia ini juga sejalan dengan pernyataan dari Profesor Nipen di mana visi yang efektif memiliki beberapa karakter yaitu singkat, menarik bagi semua pemangku kepentingan atau stakeholder, kemudian konsisten dengan misi dan nilai perusahaan, dapat dibuktikan, layak, dan inspirasional. Karakter-karakter ini pun kita dapat gambarkan dari beberapa kutipan, misalnya saja dengan mengetahui visi dari Tokopedia membangun ekosistem di mana semua orang bisa menemukan dan juga memulai segala sesuatu. Maka kita dapat menggambarkan bahwa visinya memiliki karakter yang singkat, lalu dari penjelasan bahwa Tokopedia menyampaikan visi misi ada audiens yang lebih luas, misalnya seperti kepada mahasiswa, walaupun membutuhkan waktu, namun kemudian anak mahasiswa yang waktu itu mendengar tentang pembicaraan pengalaman membangun sebuah perusahaan teknologi di Indonesia, sebuah visi misi, terus mereka lihat visi misi tersebut dijalankan dengan konsisten, dapat dibuktikan layak dan inspirasional. Selain itu, Tokopedia juga membuat visinya menarik bagi semua pemangku kepentingan atau stakeholder. Karena menurut Tokopedia, program kepemilikan saham itu sangat penting bagi perusahaan teknologi. Selanjutnya ada misi. Misi dari Tokopedia sendiri juga sudah sejalan dengan teori yang ada, yaitu pernyataan dari Profesor Nipen, di mana misi menentukan tujuan utama dari sebuah organisasi, why it exists. Nah, hal ini bisa digambarkan oleh kata-kata dari Pak William Tanuwijaya yang berkata, cara mendesain untuk visi dan misi kita harus tahu faktor why-nya dulu, mengapa perusahaan berdiri. Dalam video wawancara di YouTube channel Startup Studio Indonesia, misi dari Tokopedia sendiri adalah mendorong pemerataan ekonomi secara digital, juga sesuai dengan teori yang sudah dikemukakan oleh Profesor Nipen mengenai bagaimana karakter misi yang efektif. Inspirasi perubahan, bersifat jangka panjang, mudah dipahami dan dikomunikasikan. Tentunya dengan mengetahui misi dari Tokopedia untuk membuat pemerataan ekonomi secara digital dapat menggambarkan bahwa hal ini memang menginspirasi perubahan, memiliki sifat jangka panjang dan sangat mudah dipahami, serta dikomunikasikan. Misalnya saja dari kutipan mengenai bagaimana visi misi disampaikan kepada audiens. Lebih banyak berarti mudah dipahami dan dikomunikasikan serta lambat laun, banyaknya orang yang bergabung kepada Tokopedia dapat menggambarkan bahwa misi dari Tokopedia memang bersifat jangka panjang dan sangat menginspirasi. Selanjutnya, peran visi dan misi. Menurut Hayat Herman Yulianti dan Muda, dalam sebuah organisasi atau perusahaan, visi dan misi sangatlah penting karena visi dan misi dapat menentukan bagaimana arah dari suatu perusahaan itu ke depannya. Visi dan misi membuat pemiliknya terdorong untuk memfokuskan hidup mereka. Dengan visi bersama, maka semakin banyak orang yang berpartisipasi untuk mencurahkan energinya untuk mewujudkan hal-hal yang diinginkan perusahaan. Fantasi tidak akan memiliki kekuatan untuk menggerakkan orang serupa. Itu karena fantasi tidak dimulai dari kenyataan yang diterima bersama, melainkan hanya kenyataan yang dihayati secara pribadi saja. Sekian, setiap organisasi atau perusahaan memiliki visi dan misi yang jelas. Pernyataan ini juga memang dirasakan oleh Tokopedia yang tentu sekarang menjadi terarah karena adanya visi dan misi yang dibuat dengan sedemikian rupa. Selain itu,
Hal ini juga bisa digambarkan dari kalimat mengenai Tokopedia punya lebih banyak waktu untuk mendefinisikan visi dan misi. Tokopedia juga mulai mendefinisikan itu secara lebih konkret setelah Tokopedia punya 30 orang di tahun ketiga menuju tahun keempat, dan sampai dengan sekarang Tokopedia memiliki sekitar 4.000 lebih orang dalam perusahaannya, yang dimana ini menjelaskan bahwa teori tersebut memang benar. Dengan visi bersama, maka semakin banyak orang yang berpartisipasi mencurahkan energinya untuk mewujudkan sesuatu yang menjadi tujuan perusahaan. Selanjutnya ada tujuan. Dalam video wawancara bersama Helmi Yahya di acara Helmi Yahya Bicara, yang dimana William Tanuwijaya selaku pemilik Tokopedia memiliki tujuan, yakni menjadi perusahaan kelas dunia. Agar dapat mencapai tujuan tersebut, harus tahu seberapa besar kemampuan mereka dan bagaimana medan perang mereka. Konsep berpikirnya ialah bermain dengan garis finish dengan set jangka panjang atau infinite game. Dengan mindset seperti itu, Tokopedia sadar bahwasanya apabila mereka hanya fokus bertempur di Indonesia, maka kesempatan mereka untuk bertahan dan menang akan menjadi lebih kecil. Sadar akan kemampuannya, selama 12 tahun terakhir Tokopedia hanya fokus untuk mengeluarkan produk-produk yang paling dekat dengan kebutuhan masyarakat dan pebisnis Indonesia. Apabila mereka sudah menang bertempur di Indonesia, dengan kata lain telah berhasil menjadi raksasa dalam perekonomian Indonesia, maka Tokopedia dapat menjadikan Indonesia sebagai home base atau markas mereka. Selanjutnya ada karakteristik tujuan strategis. Nah, karakteristik tujuan strategis ini terdapat ada 4. Yang pertama, didorong oleh tujuan, kemudian jangka panjang dan fokus ke depan, dapat ditindaklanjuti dan juga terukur. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan hasil analisis dari kelompok kami berdasarkan materi dari lingkungan eksternal perusahaan. Di teori ini, kami mengemukakan pengertian lingkungan eksternal di mana diartikan sebagai suatu kondisi, keadaan, peristiwa yang saling berhubungan di mana perusahaan memiliki atau tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikannya. Unsur dari luar perusahaan sebagian besar tidak dapat dikendalikan dan berpengaruh terhadap pembuat keputusan manajemen. Lingkungan juga diartikan sebagai segala sesuatu yang berada di sekitar perusahaan yang mempengaruhi perkembangan perusahaan. Lalu juga ada pada teori selanjutnya yang mengemukakan faktor lingkungan eksternal yang diantaranya ada ekonomi, hukum, politik, sosial budaya, teknologi, demografi, dan lingkungan kompetitif. Pada teori pertama ini, kami dapat mengambil dari kutipan Leontinus Alva Edison, di mana tugas dan tanggung jawab perusahaan tidak hanya dibebankan ke perusahaan, tapi harus kolaborasi dari sisi lain seperti ASP, pemerintah, penegak hukum, dan lain-lain. Dan kemudian pada teori kedua, di mana faktor-faktor tersebut juga dipaparkan pada video Helmi Yahya Bicara, yang dimana faktor-faktor tersebut dari ASP, telco, pemerintah, dan penegak hukum. Kemudian pada video endgame yang mendatangkan Leontinus Alva Edison, di mana demografi dan lingkungan kompetitif juga dikemukakan oleh beliau. Nah, pada teori kedua, di mana pada kutipan kedua, di mana Tokopedia juga memperhatikan lingkungan eksternalnya dari sisi demografi dan lingkungan kompetitif. Misalnya saja pada saat pembicaraan, beliau menyatakan bahwa Tokopedia melihat Indonesia itu sendiri karena negara dengan penduduk terbesar keempat begitu penting untuk seluruh raksasa global menang di Indonesia. Tentunya hal ini menggambarkan bahwa Tokopedia mengetahui demografi yang merupakan faktor eksternal yang penting. Selain itu, juga kutipan kedua ada juga pembicaraan oleh William Tanuwijaya yang berbicara bahwa di Tokopedia saya juga belajar tidak boleh lebih besar pasak daripada tiang, di mana kita harus tahu kemampuan dan medan perang kita. Untuk memenangkan sebuah perang harus ada pertempuran yang harus kita korbankan. Di mana pada pembicaraan ini dapat kita gambarkan bahwa Tokopedia memperhatikan pertempuran dan lingkungan kompetitif sekitarnya agar terus menjadi yang terbaik. Kemudian selanjutnya saya akan memaparkan hasil analisis kami berdasarkan evaluasi lingkungan internal perusahaan, di mana pada teori satu ini, lingkungan internal adalah lingkungan organisasi yang berada di dalam organisasi tersebut dan secara normal memiliki implikasi yang langsung dan khusus pada perusahaan.
Analisis lingkungan internal perusahaan didefinisikan sebagai suatu perencanaan strategi yang mengkaji bidang pemasaran dan kontribusi perusahaan, penelitian dan pengembangan, produksi dan operasi, sumber daya dan karyawan perusahaan, serta faktor keuangan dan akuntansi untuk menganalisa kekuatan dan kelemahan dari masing-masing divisi tersebut sehingga perusahaan dapat memanfaatkan peluang dengan cara yang lebih efektif dan dapat menangani ancaman. Dan pada teori selanjutnya yang kami paparkan, di mana lingkungan harus dihadapi dan diredefinasi bagi kepentingan pengembangan strategi, yang hal tersebut berarti baik buruknya suatu organisasi. Salah satu faktor penentunya adalah adaptasi lingkungan usaha. Semakin baik adaptasi lingkungan usaha yang dilakukan para pelaku usaha, maka semakin baik pula keunggulan bersaing dalam berbagai konsep strategi bersaing. Dikemukakan bahwa keberhasilan suatu perusahaan sangat bergantung pada kemampuan internal. Selanjutnya, dari teori-teori tersebut kami mendapat beberapa kutipan dari beberapa video, di mana pada teori pertama itu ada pada video Startup Studio Indonesia, di mana beliau mengatakan bahwa merotasi pemimpin-pemimpin untuk bisa punya skill set baru, dan kemudian ini menjadi satu budaya continuous learning dan growth mindset yang berharga. Dan pada teori kedua, di mana pada video Startup Studio Indonesia dan Helmi Yahya bicara, di mana beliau mengemukakan selalu melihat perubahan skala dan sistem, memikirkan bagaimana cara framework kerjanya, metodologi yang dilakukan agar tetap agile, bagaimana struktur organisasi dibangun, bagaimana meeting diserap yang selalu berubah dengan bertambahnya anggota yang ada di Tokopedia. Kemudian analisis kami, di mana setelah kami melihat teori dan kutipan yang ada pada video-video tersebut, maka kami dapat melihat bahwa Tokopedia ternyata memang memperhatikan lingkungan internalnya dan juga sesuai dengan teori yang ada, di mana pada teori pertama tadi juga dengan kutipannya, di mana Tokopedia melakukan hal tersebut bisa digambarkan dari kutipan yang ada tadi, mengenai di mana Tokopedia mempercayakan divisi marketing itu dipimpin oleh seorang akuntan agar bisa membuat divisinya menjadi accountable. Walaupun awalnya ada resistensi tetapi setelah dijalani itu ternyata baik, bahwa Melissa atau akuntan yang handle divisi marketing ini mendapatkan skill baru, sementara orang-orang yang dipimpinnya juga tahu bahwa dalam divisi ini tidak hanya membuat iklan keren, tetapi kita juga harus membuat iklan ini punya dampak. Dan dari sana Tokopedia memiliki proses perencanaan strategi untuk merotasi pemimpin-pemimpin untuk bisa punya skill set baru, dan dari sini juga akan memulai suatu budaya continuous learning dan growth mindset yang berharga. Dengan merotasi para pemimpinnya juga berarti bahwa Tokopedia merencanakan mengkaji bidang-bidang yang ada, misalnya pemasaran, marketing, dan seterusnya, untuk menutupi kelemahan yang ada di divisi tersebut, atau meningkatkan kelebihan yang sudah ada, seperti tadi contohnya divisi marketing yang awalnya mungkin kurang accountable sekarang menjadi lebih accountable. Hal ini juga berarti bahwa Tokopedia memanfaatkan peluang yang ada untuk menangani ancaman. Selanjutnya untuk teori kedua ini, di mana Tokopedia juga bisa sejalan dengan teori yang ada ini, dapat digambarkan bahwa kutipan yang kedua dan ketiga bahwa Tokopedia memang memperhatikan internal perusahaan dengan selalu beradaptasi dengan situasi yang ada. Tokopedia dengan adanya teori ini menyatakan bahwa dalam berbagai konsep strategi bersaing dikemukakan keberhasilan suatu perusahaan sangat bergantung pada kemampuan internal, yang dimana hal ini bisa digambarkan dari kutipan ketiga, dimana dikemukakan oleh Bapak William Tanuwijaya, menjelaskan bahwa Tokopedia memang selalu lahir dan berkembang dari kekuatan talent-talent yang ada di perusahaan, berbeda dengan perusahaan generasi sebelumnya yang punya daya alam yang harus diolah atau di resource dulu. Dari perusahaan teknologi itu ada di kekuatan manusia. Jadi hari pertama pun perusahaan ini sudah dimiliki oleh pegawai. Hal inilah yang membuktikan bahwa perusahaan ini sangat bergantung pada kemampuan internal. Selanjutnya, yaitu analisis berdasarkan materi chapter 5, yaitu strategi kompetitif generik. Analisis materi strategi kompetitif generik menurut Porter.
Jadi, menurut Porter, ada 3 strategi yang dapat dilakukan perusahaan untuk memperoleh keunggulan bersaing. Yang pertama adalah cost leadership, yang dimana maksudnya adalah bahwa perusahaan dapat memperoleh keunggulan bersaing yang lebih tinggi dibandingkan dengan pesaingnya jika ia dapat memberikan harga jual yang lebih murah daripada harga yang diberikan oleh pesaingnya dengan nilai atau kualitas produk yang sama. Harga jual yang lebih rendah dapat dicapai oleh perusahaan tersebut karena dia memanfaatkan skala ekonomis, efisiensi produksi, menggunakan teknologi, kemudahan akses dengan bahan baku, dan sebagainya. Nah, teori ini bisa kita kaitkan dengan pembicaraan Pak William Tanuwijaya dalam video YouTube Startup Studio Indonesia, di mana pembicaraannya adalah mengenai bagaimana Pak William Tanuwijaya merasa bahwa barang di Siantar itu lebih mahal daripada di Kota Medan. Tidak hanya dari sisi harga, dari sisi pilihan pun juga lebih terbatas di kota kecil dibandingkan kota besar. Ketimpangan inilah yang membuat Tokopedia lahir dengan visi misi untuk memecahkan ketimpangan tersebut. Nah, setelah mengetahui teori dan pembicaraan yang ada, maka kita dapat menganalisis bahwa Tokopedia ingin memberikan harga yang lebih murah daripada harga yang diberikan oleh pesaingnya, tetapi tetap dengan nilai atau kualitas produk yang sama dan pilihan yang tidak terbatas. Efisiensi harga ini pun dapat diraih oleh pihak Tokopedia karena memanfaatkan hal-hal seperti penggunaan teknologi, kemudahan akses dengan bahan baku, karena Tokopedia tentunya juga dibantu oleh partnernya, yaitu pemerintah, logistik, serta perbankan. Selanjutnya, yang kedua adalah strategi diferensiasi. Perusahaan juga dapat melakukan strategi diferensiasi dan menciptakan persepsi terhadap nilai tertentu pada konsumennya. Misalnya saja, persepsi terhadap keunggulan kinerja produk, inovasi produk, pelayanan yang lebih baik, dan brand image yang lebih unggul. Nah, jadi teori ini bisa kita kaitkan dengan pembicaraan Pak William Tanuwijaya pada YouTube channel Startup Studio Indonesia. Pembicaraan ini yaitu mengenai nilai-nilai perusahaan. Yang pertama adalah fokus on consumer, yaitu di mana hal ini adalah budaya melayani. Jadi, Tokopedia ingin semua pemimpinnya mempunyai semangat melayani konsumer. Dan yang kedua adalah make it happen, make it better, di mana hal ini adalah budaya inovasi. Jadi, Tokopedia itu selalu memikirkan bagaimana kita bisa melihat make it happen, tapi kita juga membuat make it better. Kalau tidak melakukan seperti itu, maka perusahaan teknologi akan tidak relevan lagi kepada masyarakat. Nah, jadi setelah mengetahui teori dan pembicaraan yang ada, maka kita dapat menganalisis bahwa strategi diferensiasi ini dapat digambarkan oleh penjelasan Pak William Tanuwijaya mengenai nilai-nilai dari perusahaan. Pertama, fokus on consumer, yaitu budaya melayani di mana Tokopedia ingin semua pemimpin itu punya semangat melayani customer. Hal ini juga berarti bahwa Tokopedia selalu memberikan pelayanan terbaik mereka terhadap customer, yang membuat perbedaan dari pesaingnya. Selain itu, ada juga nilai mengenai make it happen, make it better, yaitu budaya inovasi. William Tanuwijaya sendiri berkata bahwa hal ini merupakan budaya yang bagus. Bagaimana kita bisa melihat make it happen, tapi kita juga harus membuat make it better, yang berarti Tokopedia selalu akan berusaha memberikan yang terbaik dari produk yang lebih unggul untuk customer-nya, agar tetap menjadi relevan kepada masyarakat dan mendapatkan antusias yang baik dari pasar tentunya. Hal ini juga membuat brand Tokopedia menjadi lebih unggul daripada pesaingnya. Selanjutnya, untuk strategi yang terakhir yaitu strategi fokus, di mana strategi ini juga dapat diterapkan untuk memperoleh keunggulan bersaing sesuai dengan segmentasi dan pasar sasaran yang diharapkan. Nah, teori ini bisa kita kaitkan dengan pembicaraan Pak William Tanuwijaya dalam video YouTube Startup Studio Indonesia, mengenai di mana Tokopedia itu melahirkan visi misinya untuk memecahkan masalah ketimpangan yang ada antara kota besar dengan kota kecil. Jadi, Tokopedia ingin semua orang di Indonesia itu mempunyai peluang yang sama dan kesempatan yang sama. Setelah kita mengetahui teori dan pembicaraan yang ada, maka kita dapat menganalisis bahwa Tokopedia ingin memecahkan masalah ketimpangan, bagaimana semua orang di Indonesia bisa mempunyai peluang yang sama dan kesempatan yang sama mengenai adanya barang dengan harga yang lebih murah walaupun berada di kota-kota kecil sekalipun.
yang dimana kota-kota kecil ini termasuk merupakan dari pasar sasaran atau fokus dari Tokopedia. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih.